Oke, kita akan road review nih teman-teman nih, helm dari INK Terra 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Indonesia? Apa kabar para pemirsa dimanapun berada? Semoga semua selalu diberikan kesehatan dan kemurahan rezeki ya teman-teman ya. Waduh, nengok lihat kameranya nih, ngeri-ngeri sedep juga ini kayaknya, karena jalannya jelek ya. Ditaruhnya di mounting holder motor, jadi kayak goyang-goyang, kayak mau jatuh gimana gitu. Oke, kita kembali lagi ke laptop. Kita kembali lagi ke helm. Nah, ini kita akan mereview sudah beberapa bulan pemakaian dari INK Terra 2 ini ya teman-teman ya. Ini adalah pengalaman dari yang saya rasakan ketika saya menggunakan INK Terra 2 ini, baik di kondisi siang hari, malam hari maupun hujan ya teman-teman ya. Oke, kalian pada kesempatan ini kita akan membahas dulu. Yang pertama itu adalah mengenai dia ada dua sel IPS ya teman-teman ya. Itu dari yang ukuran paling kecil XS, S dan M ya. Habis itu L, XL dan seterusnya. Nah, ini saya membeli itu dengan ukuran S ya teman-teman ya. Kecil ya teman-teman ya, S ya. Karena kebetulan ukuran kepala saya itu adalah 54 cm, sedangkan untuk ukuran S itu adalah sebenarnya 55 sampai 56 cm ya teman-teman ya, lingkar kepalanya ya. Nah, itu kenapa saya ngambil yang S. Kebetulan memang kepala saya kecil lingkarnya gitu teman-teman ya, makanya saya ngambil yang S. Dan ternyata ketika saya pakai itu enak kok. Sekarangnya enak saya pakai nih. Memang ketika di awal-awal pemakaian itu sekitar beberapa minggu ya, itu memang sepertinya agak gimana ya, jepit sakit gitu, mungkin telinga ya, karena kebetulan telinga saya besar. Nah gitu ya. Tapi kelamaan ya, setelah sebulan lebih pemakaian baru terasa enak ya teman-teman ya. Untuk paddingnya itu lumayan bagus ya, enak ya. Nggak mudah kempes sih kayaknya ya. Habis itu juga busanya dan lapisannya ini itu lembut ya teman-teman ya, enak ya, enak, kena kulit enak gitu ya, nggak bikin iritasi, ngilu-ngilu atau gimana gitu ya ketika bergesekan dengan si bungkus paddingnya yang cukup halus ya. Dan ini paddingnya itu bisa dilepas ya, crown padnya, cheek padnya itu ya. Ini kemarin itu ini belum pernah sempat saya cuci ya kalau nggak salah ya, belum sempat saya cuci, belum pernah saya cuci ini. Nah jadi pakai ukuran S ini nggak bikin sesak ya, nggak bikin sakit kepala, nggak ya teman-teman ya, enak ya kalau saya pas ya. Dan kebetulan karena helmnya ringan, jadi itu tidak membebankan leher ya, nggak sakit leher kita, nggak pegel-pegel leher kita ya, habis dia nggak goyang-goyang teman-teman ya. Jadi pastikan bagi teman-teman yang ingin membeli helm itu ukurannya itu harus pas ya, jangan kebesaran, jangan kekecilan ya, gitu ya teman ya. Nah untuk airflow-nya ya, untuk airflow-nya dia ada satu ventilasi di depan dan ada exhaust-nya di belakang ya, 2 buah ya teman-teman ya. Nah selama saya pakai itu baik di kecepatan kurang lebih 80 km per jam itu kurang ya teman-teman ya, nggak begitu terasa sih kalau menurut saya ya, nggak adem-adem amat lah gitu ya, ventilasinya gitu ya, nggak terasa banget sih ademnya, serius. Malah kalau panas kayak gini nih jadinya gerah gitu ya teman-teman ya. Ayo, ini udah merah, ayo, aduh, pada jebol ke merah semua tuh.
udahlah jebol lampu merah pelan pula lagi. Sorry nggak kelihatan ya teman-teman ya. Kamera so cuma satu. Ngadep ke saya doang. Lalu apa lagi nih? Untuk visor. Nah, untuk visor ini kita bicara dulu di siang hari ya teman-teman ya. Dia akan double visor ini ya. Ada sun visornya. Dan bawaannya itu visor utamanya itu bening ya teman-teman ya. Untuk sun visornya itu adalah smoke light ya. Jadi nggak terlampau gelap ya teman-teman ya. Nah, kalau dibawa di siang hari kayak gini nih, contohnya ini panas kayak gini nih ya. Ini kalau kita tidak berhadapan langsung dengan matahari sih nggak masalah gitu teman-teman ya. Cuman kalau berhadapan dengan matahari itu dia nggak menghalau sinar matahari ya teman-teman ya. Jadi tetap silau. Ini pun sekarang terang nih ya. Ini masih kelihatan bening banget sih ya. Nggak gelap gitu ya. Jadi masih kelihatan terang banget gitu ya. Padahal ini udah saya tutup loh ini sun visornya. Karena kebetulan memang sun visor belum ada yang jual ya. Kalau saran saya itu bagi teman-teman yang merasakan hal yang sama seperti saya gitu ya, karena merasakan masihnya silaunya matahari di tengah hari bolong, misalnya kita pakai INK Tera 2 ini, itu bisa teman-teman ganti aja visor utamanya ya, karena sudah ada yang menjual tapi nggak original untuk NK ya, itu OM ya. Itu nggak mahal-mahal banget harganya, nggak sampai 100k. Itu bisa ganti yang dark smoke ya mungkin ya teman-teman ya, atau iridium ya. Bisa untuk meredam masuknya sinar matahari di siang hari. Nah, kalau untuk di malam hari itu kita pasang pun sun visornya kita turunin, itu masih kelihatan jelas jalan-jalannya teman-teman nih, walaupun tempat gelap ya, masih enak kita ngelihatnya ya. Nah, lalu kalau untuk di hujan-hujan, nah, yang ketika dibawa di hari hujan-hujan itu sih saya tidak merasakan apa teman-teman, adanya kebocoran ya di sela-sela sini ya teman-teman ya. Ini tertutup rapat sini teman-teman ya. Nah, cuman bagi teman-teman yang sering misalnya ketemu nanti, walaupun nggak dipakai buat touring gitu teman-teman ya, misalnya kita pakai ternyata pas pakai harian gitu kan ketemu hujan gitu kan, nah itu mah wajib pakai apa ya, anti fog teman-teman ya, karena ngembun, serius ngembun dia, apalagi dari hidung ya, dari mulut gitu ya, itu ngembun dia. Bagusnya pakai anti fog teman-teman ya. Nah, itu dari visornya ya. Nah, ada satu lagi yang nggak enak banget ini teman-teman. Ini kayaknya yang minus yang menjadi perhatian juga bagi teman-teman yang membeli atau akan membeli, atau yang pasti menggunakan merasakan ya, membeli INK Tera 2 ini ya. Itu minusnya minus banget itu kayaknya, itu yang harus menjadi perhatian itu. Ini helm nggak ada gantungannya guys, nggak ada gantungan helmnya. Jadi teman-teman parkir misalnya di mana gitu ya, untuk safety-nya pun nggak ada gitu ya, lubang pengait untuk safety-nya lah gitu ya, untuk menyangkutkan sesuatu yang kita bisa kunci biasanya kan ada gitu ya. Nah, itu nggak ada teman-teman. Jadi untuk gantung helm pun nggak ada gitu ya. Biasanya kan helm-helm ada penggantung besinya di sini ya, di strap sininya nih ya, pengikat ini ya. Nah, ini nggak ada sama sekali. Jadi teman-teman wajib membawa bungkus helmnya ya, atau membeli helm ransel helm ya mungkin gitu ya. Dan kalau ditinggalin aja tempat parkir ini, walaupun helm nggak mahal-mahal banget ya, 500 ribuan gitu ya, ini bisa jadi inceran para maling helm juga teman-teman ya. Helmnya sih enak ya teman-teman ya, helmnya enak, ringan gitu ya, dan nggak ringkih saya rasa ya. Untuk visornya pun nggak ringkih kok, sun visor pun nggak ringkih gitu. Oh, nanti dulu.
Nah, gitu teman-teman ya, ini yang saya rasakan selama penggunaan beberapa bulan di jalan raya ya. Saya pakai harian nih yang Katera 2 nih. Saya rasa itu aja lah teman-teman ya, road review singkat ya INK Tera 2 selama beberapa bulan pemakaian saya ya. Itu yang saya rasakan ya. Yang pertama itu sun visornya kurang menghalangi masuknya cahaya matahari ya ke dalam ya. Minusnya teman-teman yang kedua itu adalah airflow-nya kurang ya. Jadi kalau papan pas ini kerah nih. Yang ketiga itu, yang ketiga ini bisa jadi pertama mungkin seharusnya nih minusnya nih. Nggak ada gantungan helmnya, nggak ada pengaman helmnya, ribet jadinya kalau mau parkir di luar itu helm harus dibawa teman-teman. Kecuali kalian punya motor yang bagasinya besar ya, bisa meletakkan helm teman-teman ya. Gitu ya. Oke ya, segitu aja dulu road review dari INK Tera 2 ini ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya, jangan lupa like dan subscribe nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.